Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah seorang ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kecukupan dari apa yang dia butuhkan. Dan ini yang jadi janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya makhraja yaitu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka ini cukup, mencukupinya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dalam surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu. Dan orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Pasti kami akan memberikan tempat yang sangat bagus di dunia. Wal ajrul akhirat akbar. Ya. Dan sungguh pahala akhirat itu jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahuinya. Alladzina sabaru, mereka orang-orang yang bersabar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, kepada Rabb mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, Allah akan memberikan pertolongan dan keselamatan dan kemenangan untuk menghadapi musuhnya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, anak Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang Quraisy, ya, mengatakan innan nas qad jama'u lakum, sungguhnya manusia itu sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, akan tetapi para sahabat bukan bertambah takut, tetapi bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pelindung. Demikianlah sifat, demikianlah sikap orang-orang beriman. Di antaranya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dengan sebab tawakalnya yang sangat tinggi ini, Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Kemudian yang keempat, keutamaan tawakal. Barang siapa yang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada dari umat beliau alaihi salam, ya, sekitar 70.000 orang. 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Siapa mereka? Karena ditanya seperti itu, Nabi menjawab adalah mereka orang yang la yastarqun, tidak meminta ruqyah, wala yaktahun, tidak berobat dengan kai besi panas, wala yatatayyar, dan tidak bertatayyur, menganggap sial, ya, tatayyarun, tiyarah, ya, tidak tatayyur, ya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka diantaranya adalah orang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji di antara keutamaan
Orang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya dan Imam Muslim ya. Kemudian keutamaan poin selanjutnya kita akan membahas keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Sebagaimana ini juga dicantumkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 173. Ya. Berikut di antara keutamaan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, orang yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia betul-betul menempatkan ya perlindungan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang total itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisinya genting, kondisinya parah, kondisinya kritis, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Sehingga dengan kalimat ini ya, dia mengadukan semua apa yang menjadi masalahnya, sehingga dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkataannya adalah tempat bertumpu seorang muslim tatkala hartanya direbut, ya, haknya dirampas, kemudian dia tidak mampu untuk ya menggapainya atau merebutnya kembali. Maka dia mengucapkan hal ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang ketiga, perkataan ini adalah penghibur tatkala dia mendapatkan musibah. Ya. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah merupakan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa gelisah, merasa galau. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan setiap pagi dan setiap sorenya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali, maka dia akan dicukupkan dari rasa gelisahnya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Yang kelima, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doanya orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah, karena dia mengadukan segala apa yang menjadi permasalahannya kepada zat yang maha kuat, tidak mengadu kepada zat yang lemah, kepada manusia, kepada jin. Dia mengadukan kepada Allah yang maha kuat. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil adalah senjatanya bagi orang-orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukai dakwah yang hak ini. Ya. Ini adalah cara supaya dia tetap kokoh dan kuat terus berjalan di atas dakwah yang hak ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 129, fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling dari keimanan, menyimpang dari keimanan, maka katakanlah faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Yang ketujuh, keutamaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia ridho ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk daripada takdir tersebut. Ya. Ini dijelaskan surat At-Taubah 58 sampai 59. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat." Di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi sedekah. Fa in u'tu minha radu. Jika mereka diberikan sedekah, mereka ridha. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhun. Ketika mereka tidak mendapatkan jatah sedekah tersebut atau zakat, mereka itu murka, marah. Walau annahum radu ma atahumul, kalau mereka itu ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dan Rasul berikan kepadanya, dan dia mengatakan wa qalu hasbunallah, cukuplah bagi Allah, sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu. Ya. Maka ya Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Ya. Inna ilallahi raghibun. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah 58-59. Kemudian yang ke-8, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini merupakan ya buah dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran
kejujuran hatinya, betul-betul dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan satu-satunya, yang menjadikan Allah adalah satu-satunya tempat bersandar, ya, dari hasil usahanya dan upaya dan ikhtiarnya, sehingga ya, seseorang itu tidak akan pernah melupakan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu agama itu dibagi menjadi dua, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan tawakkul min aqwal asbab allati yadfa'u bihal abdu ma la yutiq min adal khalqi wa dhulmihi wa udwani. Tawakal merupakan satu sebab yang paling kuat yang bisa ya mencegah seorang hamba dari hal-hal yang tidak dia kuasa untuk melakukannya, untuk menghadapi musuh, ya, kezaliman musuh, ya. Waqala, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan tawakkul nisfuddin, tawakal itu setengah dari agama. Wa nisfutsani al-inabah, setengahnya adalah al-inabah. Fa inna ad-din isti'anah wa ibadah, karena agama itu bagi dua, yaitu isti'anah wa ibadah. Isti'anah wa ibadah. Isti'anah pertolongan Allah itu tawakal, ibadah setengahnya adalah ibadah. Tawakal itu adalah isti'anah, inabah adalah ibadah. Sebagaimana kita katakan setiap hari dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, tidak kepada selain. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku beristi'anah, meminta pertolongan, bertawakal kepadamu. Jadi tawakal adalah merupakan setengah daripada agama kita. Kesimpulan dari pembahasan atau kajian kita kali ini adalah yang pertama, tawakal merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, tawakal merupakan syarat-syarat daripada keimanan seseorang. Yang ketiga, penjelasan tentang ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang kewajiban tawakal. Yang pertama tadi surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Ya. Yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman adalah mereka yang jika disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa yatlu'an 'alaihim ayatun zadatul iman. Ketika dibacakan ayat Allah, bakal akan bertambah ya keimanannya. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatul imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Kemudian surat Al-Anfal ayat 64. Surat Al-Anfal ayat 64. Ya, ini di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi maka cukuplah bagimu Allah. Lalu surat At-Tolak ayat 2, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah maka cukuplah baginya. Ini penjelasan tentang ayat-ayat kewajiban tentang tawakal. Kemudian yang kelima, ya penjelasan tentang ayat dan surat At-Tolak tadi sudah. Yang keenam, tentang keutamaan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga ya kajian kita kali ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.